Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana seperti biasanya. Kuliah kadang-kala memang terasa susah, tapi masih lebih susah perjuangan orang tua kita buat nguliahin anak-anaknya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah perancangan sistem. Untuk pagi hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-11, di mana pertemuan ini akan kita bahas mengenai penggunaan aplikasi YatGraph Editor yang nanti akan dipergunakan sesuai dengan tugas yang sudah kita berikan di minggu yang lalu. Kemudian pembahasan kita mengenai current system atau sistem yang sekarang, kemudian new system atau sistem yang akan kita jadikan sebagai satu bentuk sistem yang baru. Tujuan dari mata kuliah ini adalah setiap mahasiswa bisa memberikan penjelasan mengenai current system dan new system, kemudian bisa mengimplementasikan current system dan new system tadi dalam suatu bentuk bagan dengan menggunakan tool aplikasi YatGraph Editor. Yang sering jadi pertanyaan adalah, current system harus dirubah menjadi satu bentuk new system. Tentu ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa current system ini dirubah menjadi new system. Nah, untuk itu Anda harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan current system. Current system adalah sebuah sistem yang berjalan pada saat sekarang, di mana pengerjaannya atau kegiatannya masih banyak menggunakan dokumen-dokumen dalam bentuk catatan-catatan, atau dalam bentuk arsip-arsip, atau dalam bentuk buku-buku, sehingga semua kegiatan harus dilakukan dengan secara manual. Nah, inilah yang menyebabkan karena semua kegiatan dilakukan secara manual, kadangkala waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan akan menjadi lebih lama. Kemudian jika kita akan mencari berkas atau dokumen yang kita perlukan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan beberapa alasan inilah selanjutnya maka current system atau sistem yang lama akan kita rubah menjadi satu bentuk new system. Namun sebelumnya juga perlu dipahami bahwasanya untuk merubah sistem yang ada sekarang menjadi suatu sistem yang baru, maka kita sebenarnya harus berpedoman kepada struktur organisasi yang ada. Karena nanti dari struktur organisasi yang ada, kita bisa tahu di bagian mana di sistem tersebut yang memang harus kita lakukan perbaikan atau perbarui, baik secara menyeluruh ataupun per bagian. Nah, untuk itu nanti masing-masing Anda disesuaikan dengan tugasnya bahwasanya yang akan Anda rubah di dalam current system menjadi new system. Lihat dan pahami dulu tentang struktur organisasi yang ada yang menjadi permasalahannya. Kemudian menjadi suatu pertanyaan, kenapa sistem yang lama harus dirubah atau diganti menjadi sebuah sistem yang baru? Nah, beberapa alasan yang menyebabkan sistem lama perlu kita rubah menjadi sistem yang baru adalah bahwasanya di current system, sistem lama ini adanya beberapa permasalahan-permasalahan. Misalnya di dalam pencarian data yang lama itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian juga bisa saja terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si user atau si pengguna sistem itu sendiri. Karena memang semua masih serba manual, sehingga bisa saja adanya kecurangan-kecurangan yang memang tidak diinginkan di dalam satu bentuk kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, selain juga ada permasalahan selain kecurangan, kemudian keterlambatan data dan lamanya pelaporan yang dihasilkan, maka perlu dirubah current system menjadi new system. Juga adanya suatu bentuk kegiatan bahwasannya kita harus meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Karena dengan sistem yang baru diharapkan kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi dibandingkan kita dengan sistem yang lama. Maka nanti akan ada istilah dalam hal ini adalah adanya sistem komputerisasi. Sehingga dengan komputer
apapun bisa kita lakukan dibanding kita masih menggunakan sistem yang manual sebelumnya. Dan yang ketiga, kenapa current system akan dilakukan perubahan menjadi new system atau sistem lama perlu dirubah menjadi sebuah sistem yang baru adalah adanya instruksi atau adanya perubahan yang secara menyeluruh. Seperti biasanya sebuah organisasi akan mengembangkan suatu bentuk kegiatan atau usahanya, maka mau tidak mau struktur yang ada juga harus perlu dirubah atau dikembangkan. Misalnya mau buka sebuah cabang yang baru, menambah personil, menambah karyawan, dan segala macamnya. Maka ada 3 hal yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwasanya kenapa current system harus dirubah menjadi new system. Yang pertama tadi adalah adanya permasalahan-permasalahan. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada memang dengan sistem yang baru. Dan yang ketiga, adanya sebuah instruksi yang memang mengharuskan sistem tersebut harus diganti menjadi suatu bentuk sistem yang baru. Nah, selanjutnya, kalau sudah dirubah current system menjadi new system, maka kita lihat di sini adanya suatu perbedaan. Kalau di current system atau sistem yang lama, semua kegiatan masih menggunakan sebuah buku, catatan, dan manual, maka di dalam sistem yang baru atau new system, maka semua kegiatan sudah menggunakan sistem komputer. Artinya, kegiatan yang kita lakukan sudah terkomputerisasi, sehingga dengan demikian diharapkan pengolahan data yang dilakukan, baik nanti berkaitan dengan pelaporan, pencarian data kembali, kemudian penelusuran, ini bisa lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Karena memang dengan demikian bahwasanya perubahan dari current system menjadi new system juga akan membawa sebuah dampak yang positif, sehingga bisa digambarkan sebagai berikut. Ya, jadi tadi dari current system menjadi new system, maka dari new system juga akan dikembalikan menjadi ke current system. Artinya apa? Bahwasanya setelah adanya perubahan sebuah sistem, maka diharapkan adanya peningkatan di dalam sistem yang baru. Misalnya peningkatan bahwa saja pengolahan data yang dilakukan bisa lebih baik lagi, bisa terarsip dengan baik, dan bisa dilakukan suatu bentuk pelaporan yang lebih cepat. Nah, selain dari itu bahwasanya tujuan dari adanya sistem ini adalah sering kita sebut dengan namanya pieces, P, I, E, C, E, dan S, pieces. Artinya adanya peningkatan di bidang P, performance, kemudian di bidang I, informasi, di bidang E, ekonomi, bidang C, kontrol, bidang E, efisiensi, dan S adalah di sistem itu sendiri. Jadi, tujuan perubahan sistem dari current system menjadi sistem adalah dihasilkannya sebuah sistem yang memiliki pieces. Adanya peningkatan performance, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan security system atau sistem yang lebih aman lagi, sistem yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Nah, ini tentang new system. Selanjutnya, berkaitan dengan beberapa tugas yang sudah saya lakukan pemeriksaan di beberapa minggu yang lalu, bahwasanya masih banyak di antara tugas-tugas yang dikirimkan, sebagian besar Anda masih belum benar di dalam menggambarkan current system dengan new system dengan menggunakan sebuah tool aplikasi Yet Graph Editor. Nah, untuk itu kita akan coba berikan penjelasan bagaimana sebenarnya current system dan new system kalau kita gambarkan dengan suatu bentuk bagan atau struktur dengan menggunakan Yet Graph Editor, atau yang sering kita sebut dengan sistem lama dan sistem baru. Nah, inilah aplikasi yang akan kita pergunakan untuk menggambarkan dari current system dan new system tadi, bahwasanya Yet Graph Editor, atau nanti Anda bisa download di addressnya ini https://yeworks.com/product-yet. Nanti bisa download di sini, dan ini sifatnya adalah free. Dan jangan lupa setelah Anda download, Anda juga harus mempelajari dari tutorial yang ada, karena di dalam Yet Graph Editor tadi juga sudah dicantumkan bagaimana cara simple pembuatan masing-masing graf, masing-masing diagram yang ada dengan menggunakan tutor video seperti ini. Nanti masing-masing Anda silakan di-download dan dipelajari saja bagaimana penggunaannya, karena memang sebenarnya sudah disediakan dengan baik
Nanti tinggal Anda bagaimana memilih dari masing-masing menu yang ada di Graph Editor tadi dan disesuaikan dengan simbol-simbol yang dipergunakan untuk menggambarkan sistem informasi yang lama atau current system menjadi new system atau sistem informasi yang baru, atau yang lebih dikenal dengan namanya aliran sistem informasi lama ke aliran sistem informasi yang baru. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya di dalam menggambarkan ASI lama dan ASI baru tadi harus berpedoman kepada struktur organisasi yang ada. Nah, inilah contoh kalau kita sudah berhasil mendownload Yet Graph Editor tadi, di mana ini adalah halaman pertama yang tampil. Sini ada namanya, ada menu bar, ada toolbar, dan di sini ada palette yang bisa nanti Anda pilih. Apakah shape, apakah modem, ada edge, ada group, atau suite. Ya, nanti masing-masing Anda silakan dicobakan di sini dan disesuaikan dengan gambaran yang seperti ini. Misalkan di sini tentang ASI lama. Ya, jadi ada gambaran kita bagi menjadi 2 kolom. Nanti Anda tinggal menyesuaikan karena masing-masing bentuk gambar di sini, bentuk tampilan di sini itu sudah disesuaikan dengan suatu palet yang ada, sehingga kita tinggal hanya memilih saja. Dan bagaimana penggunaan masing-masing ini nanti Anda bisa lihat kembali bagaimana tutorial yang disediakan di dalam Graph Editor dengan Anda cara mengklik dari video yang sudah ditampilkan ini. Tinggal nanti diklik saja di sini, maka nanti kita bisa lebih paham bagaimana menggunakan Graph Editor untuk kita bisa membuat aliran sistem informasi lama dan aliran sistem informasi baru. Jadi ini adalah gambaran dari halaman utamanya, ini tampilannya, ini adalah pilihan palet yang kita perlu menyesuaikan dengan simbol-simbol yang ada. Karena untuk kita bisa menggambar ASI atau aliran sistem informasi itu harus menggunakan suatu bentuk simbol, dan masing-masing simbol itu harus diberikan penjelasan. Misalnya di sini ada kasir, ada pembayaran, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam gambaran sebagai berikut. Untuk menggambar sebuah aliran sistem informasi yang lama maupun sistem informasi yang baru, yang perlu Anda lakukan adalah membagi menjadi beberapa kolom. Jadi kalau kita lihat di sini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kemudian masing-masing kolom tadi harus memiliki sebuah judul. Misalnya di sini ada judulnya adalah aliran sistem informasi lama. Kemudian ini judulnya adalah aliran sistem informasi baru. Nah, kemudian tadi masing-masing kolom itu punya judul kolom. Itu jangan lupa. Jadi punya judul ASI-nya, kemudian masing-masing kolom tadi juga punya judul kolom. Nah, ini ada judul kolomnya adalah penduduk, contohnya ini bagian kasih pemerintah. Ini misalnya judulnya kolom ini adalah kepala desa. Nah, maka tadi saya katakan bahwasanya untuk kita bisa menggambar sebuah aliran sistem informasi yang lama maupun yang baru, kita perlu dasar struktur organisasi. Nah, kalau kita contohkan di sini bahwasanya ini adalah contoh tentang struktur organisasi yang ada di sebuah desa. Ya, jadi ingat digambarkan dengan menggunakan kolom, dan masing-masing kolom ini adalah punya judul. Artinya untuk kita bisa menggambarkan ASI tentang misalnya sistem informasi yang lama berkaitan dengan informasi kependudukan, maka yang terlibat adalah bagian penduduk, bagian kepala seksi pemerintahan, dan tentu kepala desa itu sendiri. ASI, aliran sistem informasi, adalah sebuah gambaran yang menjelaskan bagaimana informasi itu berjalan dari awal sampai akhir melalui beberapa bagian-bagian tertentu. Misalnya, ini informasinya mengenai tentang jumlah penduduk. Jadi dari kartu penduduk, dari penduduk itu sendiri diberikan ke bagian pemerintahnya, kemudian diarsipkan, kemudian terakhirnya dilaporkan ke kelurahan atau ke kepala desa. Nah, jangan lupa juga bahwasannya setiap kita menggambar sebuah ASI, itu saya katakan tadi, walaupun kita menggunakan Graph Editor, harus menggunakan simbol-simbol, dan masing-masing Anda juga harus ingat bahwasanya simbol ini juga punya makna, punya arti. Misalkan simbol kartu keluarga ini adalah simbol yang menggambarkan tentang sebuah dokumen, sementara simbol seperti segitiga terbalik A ini adalah satu bentuk arsip, dan ini adalah simbol sebuah proses. Oke. Selanjutnya, di dalam menggambarkan ASI juga
kita harus memahami tentang aturan-aturan dan ketentuannya. Misalnya, kalau sebuah dokumen atau sebuah arsip akan berpindah dari satu kolom ke kolom yang lainnya, dia tidak boleh berubah namanya sebelum melalui sebuah proses. Nah, kita lihat di sini dari penduduk mau ke bagian kasih pemerintahan, maka kalau di sini ada kartu keluarga, ini juga harus kartu keluarga. Jadi dokumen yang digunakan baik nama maupun simbolnya harus sama. Contoh berikutnya juga ada surat keterangan kematian, juga harus sama surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran misalnya juga harus sama surat keterangan kelahiran. Jadi di sini artinya adalah penduduk memiliki 3 buah dokumen yang diberikan kepada bagian pemerintahan, maka di bagian pemerintahan itu adalah diarsipkan sebelum nanti dia diproses secara manual misalnya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, simbol-simbol yang digunakan berkaitan juga dengan keterangannya tidak boleh berubah walaupun dia sudah berpindah satu kolom ke kolom yang lainnya sebelum dia melalui sebuah proses. Dan simbol ini akan berubah namanya, isinya jika dia sudah melewati sebuah proses. Nah, kita lihat ini tadi adalah aliran sistem informasi lama berkaitan dengan kependudukan. Sementara ini adalah aliran sistem informasi baru. Apa bedanya? Yang jelas perbedaannya adalah tentang sistem yang digunakan. Kalau tadi kita bahas tentang current system dan new system, bahwa sistem lama itu masih menggunakan arsip, masih menggunakan dokumen, buku, dan yang lainnya, maka sistem baru itu sudah terkomputerisasi, artinya dia sudah punya dokumen tersendiri. Bisa kita lihat di sini bahwasanya kalau di sistem lama dia banyak menggunakan beberapa arsip atau dokumen, maka di sistem yang baru arsip dokumen tadi itu sudah diganti dengan sebuah simbol database. Ini adalah simbol dari database. Jadi artinya bahwasanya di dalam sistem yang baru yang tadinya masih menggunakan dokumen, ini sudah terkomputerisasi karena kita tahu bahwasanya sebuah sistem komputer untuk dalam proses pengolahan datanya dia butuh namanya database. Dan inilah yang menjadi perbedaan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya sebenarnya permasalahannya itu di mana? Tentu untuk kita bisa tahu permasalahannya di mana, bisa kita lihat di mana kita meletakkan simbol proses sistem yang baru ini yang ditandai dengan adanya simbol penggunaan dari database. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ini adalah tentang di kolom administrasi kepala seksi pemerintahan. Bahwa selama ini permasalahannya adalah di bagian pemerintahan ini data-data yang ada selama ini yang lama itu masih diarsipkan. Maka karena masih di sini mungkin di sistem ini masih terdapat beberapa kelemahannya, maka dirubah menjadi sistem yang baru ke dalam bentuk sistem komputerisasi sehingga semua data yang ada tadi itu diproses, diinputkan dan disimpan dalam satu bentuk database. Sehingga yang tadinya datanya ada kartu keluarga, surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran ini dijadikan sebagai suatu bentuk sistem dokumen. Maka di sini ada data kartu keluarga, data kematian, data kelahiran. Jadi tidak terpisah-pisah lagi seperti yang sebelumnya. Kalau tadi ini masih terpisah, maka ini sudah menjadi satu bentuk yang menjadi sebuah satu kesatuan. Selanjutnya bahwasanya simbol persegi 4 ini adalah simbol yang menandakan proses kegiatannya sudah menggunakan sistem komputerisasi. Nah, ini masih tadi arsip, meskipun simbol di sini sudah menggunakan proses komputerisasi, kemungkinan di dalam penyimpanan datanya ini masih menggunakan Microsoft Excel, ya. Jadi dia belum punya database tersendiri, tapi masih menggunakan Microsoft Excel, sehingga dengan demikian juga disimbolkan dengan penggunaannya adalah sistem komputer. Karena kalau dia manual itu simbolnya tidak seperti ini. Jadi di sini kemungkinan sistem sudah menggunakan komputer tapi masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang ini dirubah dengan menggunakan sistem database yang memang sistemnya bisa lebih akurat lagi sehingga lebih cepat. Nah, kita lihat maka sudah ada satu bentuk perubahannya. Selanjutnya, karena ini merupakan gambaran dari aliran sistem informasi, maka dari kasih kependudukan di sini kita kembalikan ke penduduk lagi. Nanti ini informasi data penduduk hanya bisa dilihat di layar monitor. Artinya penduduk untuk dia bisa melihat beberapa surat keterangan tadi tidak perlu lagi
ke bagian ke si pemerintah, tapi cukup melihat di layar monitor apakah nanti dia sistemnya online atau misalnya disediakan di dalam ruangan tertentu, sehingga si penduduk bisa melihat dengan lebih cepat lagi tentang hal-hal yang dia inginkan berkaitan dengan kartu penduduk, surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran, dan yang lainnya. Dilihat nanti dari beberapa masalah yang memang berkaitan dengan kependudukan di kelurahan ini. Ini contoh di sebuah desa misalnya. Oke, jadi dari gambaran ASI lama dengan ASI baru itu secara umum juga sama. Kalau di sini ada 3 kolom penduduk, kolom kasih pemerintah, dan kolom kepala desa, ini juga sama. Ada kolom penduduk, kolom kasih pemerintah, dan juga kolom kepala desa. Yang beda adalah ini alias informasi lama diganti menjadi alias informasi yang baru. Jadi sistem komputerisasi ini masih sistem yang menggunakan manual atau mungkin menggunakan masih Excel walaupun sudah dikomputerisasikan. Jadi sebenarnya antara current system dengan new system yang berbeda adalah dari cara pengolahan datanya. Namun nanti lebih jauh juga ada beberapa yang berbeda berkaitan dengan aliran sistem informasinya. Dilihat dari permasalahan dan struktur organisasi yang ada. Nah, nanti itu silakan lagi bagi Anda yang kemarin mengirimkan tugasnya belum sesuai dengan format yang seperti contoh di sini, nanti silakan diperbaiki lagi dan besok bisa dikirimkan lagi untuk di pertemuan yang minggu depan. Jadi saya harapkan masing-masing Anda semua nanti di dalam membuat aliran sistem informasi yang lama dengan aliran sistem informasi yang baru, silakan disesuaikan dengan contoh yang sudah saya berikan penjelasan seperti ini. Karena berdasarkan apa yang saya koreksi di minggu yang lalu, masih banyak yang belum benar di dalam mengimplementasikan JetGraph editornya di dalam menggambarkan ASI lama dan ASI baru dengan berpedoman tentunya kepada struktur dan organisasi yang ada di tempat masing-masing Anda melakukan kegiatan penelitiannya. Selanjutnya kita bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan yang harus Anda lakukan. Maka nanti tugas-tugas yang sudah Anda lakukan tadi silakan dikirimkan via kelas e-learning dengan fasilitas yang sudah ada di situ. Nanti silakan Anda klik saja di situ. Nanti di situ sudah saya cantumkan tentang tugas perbaikan atau remedi yang mesti harus Anda lakukan untuk bisa mengirimkan kembali tentang current dan new system yang belum benar tata cara penulisannya. Silakan nanti dikirimkan kembali untuk via kelas e-learning. Dan batas waktunya silakan nanti recheck di dalam materi yang sudah saya postingkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita juga nanti bisa berdiskusi seperti biasanya. Silakan kita memanfaatkan WhatsApp sebagai media diskusi online kita tentang beberapa materi yang mungkin nanti Anda kurang paham tentang apa yang sudah saya berikan penjelasan tadi. Atau juga Anda bisa memutar ulang kembali materi slide video ini di bagian mana yang Anda rasanya kurang begitu paham, dan nanti silakan dicatat dan nanti bisa kita diskusikan di saat nanti proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan jadwal seperti biasanya. Nah, tentunya saya harapkan nanti masing-masing Anda silakan menyesuaikan dengan pembahasan di tempatnya masing-masing, karena memang masalahnya tentu tidak sama dengan satu sama yang lainnya, karena juga tempatnya tentu berbeda-beda. Dan untuk itu silakan dicek dan dicek kembali tentang permasalahan yang ada, kemudian cek kembali tentang current system dan new system berkaitan dengan JetGraph editornya, dan disesuaikan dengan simbol-simbol atau gambar-gambar yang ada. Silakan nanti kita diskusikan dengan WhatsApp group sebagai media online untuk kita bisa melaksanakan diskusi kita di pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana sebuah gambaran aliran sistem informasi dengan menggunakan aplikasi JetGraph Editor, dan Anda harus berusaha untuk bisa membuat ASI lama dan ASI baru ini dengan JetGraph Editor, karena nanti ini juga akan berguna bagi Anda untuk membuat skripsi. Sehingga kalau Anda menguasai aplikasi ini, berarti Anda sudah
bisa memberikan satu bentuk penjelasan dan sudah berkompetensi untuk membuat dengan menggunakan YetGraph Editor mengenai ASI lama dan ASI baru. Jika nanti ada yang kurang jelas berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, silakan bisa kita diskusikan melalui WhatsApp. Selanjutnya, untuk kita terhindar dari coronavirus, maka stop coronavirus dan kita harus selalu berada di rumah, stay at home, dan juga jangan lupa harus selalu jaga kebersihan, karena dengan kita tetap berada di rumah, kita juga ikut berperan serta di dalam memutus rantai dari penyebaran virus corona. Dan kita juga semua berharap mudah-mudahan persoalan virus corona ini bisa cepat selesai dan kita bisa nanti bertemu dan bertetap muka kembali dalam proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Sekali lagi, stay at home and keep healthy, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. See you tomorrow again. Selamat berjumpa kembali di minggu-minggu yang sebelumnya. Sampai ketemu kembali di minggu yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan untuk itu, saya sudahi slide presentasi video ini. Semoga bisa Anda pahami untuk materi yang sudah saya berikan berkaitan dengan bagaimana membuat ASI lama dan ASI baru dengan menggunakan aplikasi tool YetGraph Diagram. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.